Tugas pengusaha ya, kita ngomong CEO ya, direktur utama sebuah perusahaan itu apa? Apakah cuma ngurus operasional? Itu adalah direktur operasional ya. Apakah cuma nyari duit? Enggak juga. Tapi tugas seorang pebisnis, pengusaha, CEO, tugas utamanya adalah melakukan capital allocation dengan tepat. Lu kalau mau lihat perusahaan paling besar di dunia, lu mau lihat Google, lu mau lihat Fortune 500, fungsi CEO-nya adalah dari laba bersihnya, uangnya dipakai untuk apa? Ketika bisnis kalian, misalnya kalian jualan, ngasilin 100 juta, apakah ditambah untuk bikin kantor baru? Ya. Apakah modalnya ditanam kembali itu untuk besarin karyawannya? Apakah untuk R&D bisnisnya atau untuk apa? Jadi menurut gue penting ya untuk kalian bisa pisahin ya antara operator dan capital allocator. Oke? Di saat operator ini apa? Bisnisnya itu ngasilin duit. Kalau capital alokasi ini apa? Alokasi duit, ya. Ini banyak bisnis yang gue lihat yang sampai levelnya tuh puluhan miliar itu stuck. Dia otaknya cuma jadi operator bisnis. Jadi dia sebagai seorang CEO, dia cuma bekerja sebagai operator bisnis, bukan sebagai capital allocator. Ya, fungsinya ada dua sebenarnya. Fungsinya adalah lu jadi operator sama jadi capital allocator. Tapi kalau lu tanya, ya paling penting yang mana? Ini lebih penting dibanding yang ini. Ya. Uangnya kemana itu lebih penting. Karena kemampuan untuk ngasilin duit sama kemampuan untuk ngalokasiin duit itu adalah dua skill yang berbeda. Bisnis itu harus selalu diukur ya dari seberapa dia bisa nyerap modal. Ya. Ini gue akan kasih contoh di sini. Operating itu ngasilin duit, artinya ngasilin yang namanya laba. Ya. Anggaplah kita ngomong ini dalam 1 tahun, labanya adalah 500 juta nih kita ngomong ya. Anggap ini laba bersih ya, biar kita gampang di sini dalam waktu 1 tahun. Contoh, dengan laba 500 juta, ya ini kita ngomong bahasa sederhana anak-anak aja ya. Ketika ini kita putar balik ya, jadi modal bisnis. Dan dari 500 juta yang lu taruh dalam bisnis itu ngehasilin tambahan 200 juta. Ini lu berarti 40% ya. Namanya return on equity. Jadi ketika contoh, misalnya ini bisnisnya restoran ya. Ketika lu taruh modal 500 juta lagi, lu bisa buka misalnya cabang pecel lele lagi, terus ngehasilin tambahan 200 juta. Atau lu punya minuman kekinian 500 juta, lu tambah cabang lagi, dapat 200 juta, 40%. Ini berarti bisnis lu bisa menyerap modal dengan baik. Ketika nanti tahun depannya ada misalnya 1 miliar, itu lu bisa dapat 400 juta gitu. Ini bisnis punya kemampuan menyerap modal dengan baik dan harus diputar dalam bisnisnya. Tapi ketika ini ada yang gue sebut bisnis A ya, tapi ada